Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, untuk pertemuan kita di pertemuan ke-10 ini di dalam mata kuliah hadis muamalah, kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan pembunuhan dan kita akan membahas beberapa jenis pembagian tentang pembunuhan. Pembunuhan di dalam Islam sangat diperhatikan sekali karena memiliki dampak yang luar biasa. Dosanya itu adalah dosa besar. Pertama kali terjadi pembunuhan di dalam sejarah umat manusia adalah yang dilakukan oleh Qabil yang membunuh adik kandungnya atau saudara kandungnya, yaitu Habil. Qabil dan Habil ini merupakan anak dari Nabi Adam alaihi salam. Diabadikan di dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Karena ada rasa iri, rasa dengki yang ada di dalam diri Qabil ini atas capaian yang dapat dilakukan oleh Habil, sehingga eh, rasa dengki tadi mendorongnya atau memotivasinya untuk menghabiskan atau membunuh Habil agar tidak ada lagi saingan baginya. Nah, ketika sudah membunuh Habil, kemudian Qabil kebingungan bagaimana cara menghilangkan jejak. Sehingga saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran seperti apa yang dilakukan atau ditunjukkan oleh sepasang atau dua ekor hewan, yaitu dua ekor burung gagak yang saling bertikai. Salah satunya mati, kemudian yang satunya yang hidup mengubur burung yang mati. Nah, dari peristiwa inilah Qabil mendapatkan inspirasi, mendapatkan tata cara bagaimana cara menghilangkan jejak, yaitu dengan mengubur di dalam tanah. Peristiwa ini diabadikan di dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Pembunuhan adalah perbuatan yang dosanya itu sangat besar, yang pelakunya diganjar dengan hukuman yang berat, yaitu di dalam neraka, dihukum di neraka jahanam dan disiksa selama-lamanya. Karena beberapa ayat di dalam Al-Quran itu menggambarkan salah satunya yaitu perumpamaan pembunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh jiwa manusia. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa perbuatan pembunuhan yang tidak hak ini itu adalah perbuatan yang sangat besar sekali dosanya. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sesungguhnya fa inna zawalad dunya ahwanu indallah min zawalin nafsin, yang maknanya seperti itu kira-kira, yaitu di sisi Allah atau di mata Allah, sungguh hilangnya dunia ini bagi Allah itu lebih ringan dibandingkan dengan hilangnya nyawa seorang manusia, yaitu hilang dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang tidak hak. Ini menunjukkan bahwa tindakan atau perbuatan pembunuhan ini adalah perbuatan yang sangat tercela sekali, dosanya sangat besar sekali dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama yang akan kita bahas yaitu perkara pembunuhan adalah perkara yang pertama kali akan dipinta atau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan setiap amal perbuatan manusia nantinya. An Abdillah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nas fid dima.
rawahul Bukhari wa Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling pertama diputuskan di pengadilan Allah atau perkara yang pertama kali diputuskan adalah perkara antar sesama manusia dalam pertumpahan darah atau adalah masalah darah, yaitu pertumpahan darah. Hadis ini menunjukkan bahwa yang perkara pembunuhan ini adalah perkara yang sangat besar sekali, sangat azim ya, sangat besar sekali, sehingga yang menjadi perkara pertama kali yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertikaian antar manusia, yang mana di sana terjadi pertumpahan darah. Hadis yang kedua, larangan membunuh tidak hanya untuk sesama muslim. Untuk terhadap non-muslim pun Allah Subhanahu wa taala melarang, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abdullah bin Amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Rasulullah menggambarkan di sini, menyampaikan bahwa man qatala nafsan mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir, kafir mu'ahad ini adalah orang kafir yang berada di dalam kalau dulu di dalam masa khilafah ya, banyak sekali umat-umat selain orang muslim, ada orang-orang kafir, ada orang-orang Yahudi yang mana mereka berada dalam dalam pemerintahan khilafah seperti itu. Nah, mereka membayar upeti, membayar pajak seperti itu. Mereka sudah berada dalam keamanan, yaitu mereka dalam tanggungan umat Islam saat itu dan harus mendapatkan perlindungan. Barang siapa yang membunuh orang kafir tadi, bukan kafir yang memerangi umat muslim, yaitu kafir yang dia hidup secara berdampingan dengan umat muslim. Barang siapa yang membunuh orang kafir ini, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal sesungguhnya di sini digambarkan oleh Rasulullah, wanginya surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Wanginya surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Seperti ini. Jadi, larangan untuk membunuh itu bukan hanya terhadap umat muslim, tetapi terhadap orang kafir pun juga seperti itu. Oke. Sekarang kita akan membahas beberapa pembagian pembunuhan di dalam fikih ya. Dalam pembahasan tentang pembunuhan ini dalam fikih termasuk dalam bab jinayat, atau dalam bahasa Indonesianya bab pidana seperti itu. Pembunuhan terbagi beberapa jenis, yaitu yang pertama pembunuhan yang disengaja, kedua pembunuhan yang tidak disengaja, atau dalam bahasa lain juga ada pembahasan yang menuliskan pembunuhan yang tersalah. Kemudian pembunuhan seperti disengaja. Pembunuhan disengaja yaitu pembunuhan yang memiliki unsur kesengajaan dalam melakukannya, baik unsur kesengajaan dalam sasaran maupun kesengajaan dalam alat yang digunakan. Contohnya, sengaja membunuh orang tertentu dengan menggunakan senjata api sampai mati, atau sengaja memukul dengan alat yang keras gitu, memukul kepala orang dengan benda keras gitu, benda tumpul yang keras. Itu perbuatan ini tentu adalah perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Karena ada keinginan atau ada niat untuk membunuh dan ada perbuatannya, maka ini bisa dikatakan dimasukkan kategori pembunuhan yang disengaja. An Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqa al-muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtul finnar. Faqultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Rawahu Bukhari wa Muslim.
Dari Abu Bakrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada dua orang Muslim yang saling berhadapan dengan menenteng pedang atau sama-sama menghunuskan pedang, keduanya, maka yang membunuh dan yang terbunuh, fal qatil wal maktul finnar. Kedua-duanya berada di dalam neraka. Lalu Abu Bakrah bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh bisa masuk neraka. Seperti apa yang tertulis di dalam ayat bahwa orang yang membunuh itu bisa masuk ke dalam neraka jahanam disiksa. Tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Rasul menjawab, karena dia yang terbunuh juga sangat berambisi untuk membunuh lawannya atau musuhnya. Jadi kedua-duanya sudah ada unsur kesengajaan, ada niat dan ada perbuatan untuk membunuh. Hanya saja yang satu beruntung tidak terbunuh dan yang satu terbunuh. Yang membunuh akan disiksa nanti di neraka, kemudian yang terbunuh pun juga dia masuk. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah akan disiksa di neraka. Ada 3 hak yang berhubungan dengan pembunuhan jenis ini ya, yaitu pembunuhan yang disengaja. Ada hak yaitu haknya Allah, kemudian ada haknya korban dan ada hak ahli waris atau keluarga korban. Hak Allah di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban azima. Di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang umat muslim untuk membunuh. Nah, barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja tanpa ada alasan yang hak ini misalnya kalau dalam perkara kisos ya, kalau perkara kisos, maka orang yang membunuh orang yang dikisos itu adalah pembunuhan yang hak karena memang dia harusnya dibunuh. Nah, pembahasan tentang kisos akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya ialah atau azabnya atau siksanya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya karena Allah sangat melarang sekali perbuatan dosa ini. Wala'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Dan Allah murka padanya, Allah melaknatnya atau mengutuknya, serta menyediakan akan memberikan azab yang besar baginya. Nah, jadi perkara pembunuhan ini adalah perkara yang sangat besar sekali ya. Kalau misalnya terbiasa nonton-nonton film-film yang trailer, mungkin menghilangkan nyawa orang itu ya mudah gitu ya. Tapi perkaranya karena kita adalah umat Islam, kita memiliki kepercayaan ada hari akhir nantinya, ada surga, ada neraka, ada konsekuensi atas perbuatan kita di dunia. Maka pembunuhan ini harus kita jauhi, harus kita percaya bahwa orang yang membunuh itu akan disiksa di neraka nantinya. Kita harus hati-hati dalam perkara ini. Kemudian hak yang kedua yaitu hak korban. Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima, seperti yang sudah saya sampaikan di hadis sebelumnya bahwa perkara pertama kali yang akan diperhitungkan, yang akan diputuskan di hari kiamat nanti adalah perkara tentang pertumpahan darah. Nah, kenapa tentang pertumpahan darah? Mungkin saya sebelum membaca jauh tentang pembahasan tentang hadis ini, karena sejarahnya pertumpahan darah pertama kali itu terjadi yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Mungkin inilah pertama kali yang akan diputuskan perkara tentang pertumpahan darah. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya hadis ini memiliki kualitas yang sangat baik sekali. Bahwa ini hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga yaitu hak ahli waris dari korban. Keluarga korban akan diberikan pilihan atas konsekuensi yang dilakukan oleh pembunuh ini. Apakah pembunuh ini akan dikisos atau yang kedua akan diberikan ampunan beserta diat atau yang ketiga ampunan tanpa diat.
Eh, di dalam perkara ini, ahli waris akan diberikan 3 pilihan. Yang pertama kisos, dia memiliki hak untuk mengkisos orang yang membunuh keluarganya tadi, yang sudah dibunuh. Maka keluarga dari ahli waris, keluarga dari korban ini akan memilih kisos. Kalau misalnya dia memilih kisos, maka tidak ada diat dan yang lainnya. Akan tetapi, jika keluarganya ini mengampuni atau memaafkan orang yang membunuh, maka kewajiban bagi yang pembunuh ini dia harus membayar diat. Harus membayar diat. Jika keluarga ahli waris korban ini, keluarga korban ini memilih yang ketiga, yaitu ampunan tanpa diat, maka inilah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai bentuk sedekah. Sehingga pembunuh tadi tidak dikisos dan dia pun tidak dikenakan diat. Bagaimana dengan diat untuk orang yang membunuh ini? Ini akan kita bahas lebih lanjut di dalam perkara hudud ya, ada di pertemuan yang akan datang insya Allah. Kemudian yang kedua yaitu pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang memiliki unsur tidak sengaja di dalamnya. Contoh, sengaja ingin menembak burung, tetapi yang terkena malah manusia, kemudian mati. Atau mungkin memanah babi hutan misalnya ya, tetapi anak panahnya meleset ke manusia dan mati. Atau misalnya melempar mangga gitu ya, melempar mangga dengan batu yang lumayan besar, ternyata malah terkena kepala orang dan menyebabkan hilangnya nyawa. Nah, ini termasuk kategori pembunuhan tersalah. Hadisnya, ikhtalafat suyuful muslimin alal Yaman Abi Huzaifah yauma Uhud. Wala ya'rifunahu faqataluhu fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyadiyahu fatasaddaqa Hudzaifah bidiyatihi alal muslimin. Di dalam dalam perang Uhud, ketika terjadi peperangan antar umat muslim itu mereka tidak mengetahui dan tidak tahu bahwa salah satu pedangnya itu mengenai Al-Yaman, yaitu bapaknya Hudzaifah di dalam perang Uhud ini. Karena tidak tahu dan tidak mengenalinya, kemudian terbunuhlah ayahnya Hudzaifah. Kemudian Rasulullah SAW ingin membayar diat, namun Hudzaifah bersedekah dengan diatnya tersebut untuk kaum muslimin. Jadi Hudzaifah tidak mengambil diatnya, malah disedekahkan kepada kaum muslimin. Sanksi pembunuhan tersalah ini yang pertama yaitu kewajiban membayar diat. Nah, diatnya tapi diat yang ringan. Kemudian yang kedua dia dan yang kedua adalah membayar kafaroh. Kafarohnya itu adalah membebaskan budak muslim. Kalau nggak ada, berarti dia harus memilih yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, perkara pembunuhan ini adalah perkara yang besar sehingga kafarohnya pun juga harus ditebus dengan yang berat. Ya, kalau tidak bisa membebaskan budak, karena sekarang sudah tidak ada budak lagi, maka pilihannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Di dalam perkara pembunuhan tersalah dan pembunuhan yang lainnya, kecuali pembunuhan yang ada unsur kesengajaan, semuanya ada kafarah kecuali pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan disengaja itu tidak punya kafarah, karena siksanya atau sanksinya atau hukumannya itu langsung dikatakan oleh Allah bahwa sanksinya itu berat sekali. Hukumannya sangat berat sekali. Akan tetapi untuk pembunuhan tersalah atau pembunuhan yang tidak disengaja, yang selanjutnya akan kita bahas, itu ada kafarahnya sebagai bentuk untuk menebus dosa. Nah, penebusan dosa ini dilakukan dengan kafarah. Tapi penebusan dosa tidak bisa dilakukan untuk perkara pembunuhan yang disengaja. Yang ketiga yaitu pembunuhan seperti disengaja. Pembunuhan seperti disengaja adalah pembunuhan yang memiliki unsur kesengajaan dalam perbuatannya atau sasarannya, akan tetapi tidak ada unsur kesengajaan dengan alat yang digunakan untuk membunuh. Maksudnya adalah menggunakan alat yang secara adat, kebiasaan, atau biasanya tidak membahayakan atau tidak mematikan orang. Contohnya di sini memukul orang dengan tongkat hingga mati, atau memecut orang dengan
dengan cambuk gitu, ternyata mati. Atau misalnya dipukul dengan sapu, ya, dipukul dengan kayu yang biasanya kalau dipukul dengan kayu nggak mati gitu ya. Atau misalnya kayak orang karate-karate gitu ya, dipukul dengan batu bata misalnya, karena sering latihan dan aman biasanya itu nggak mati. Ternyata ketika dipukul batu batanya pecah dan kepalanya juga terbentur gitu malah meninggal. Nah, itu termasuk kategori pembunuhan yang seperti disengaja. Pembunuhan yang seperti disengaja ini di dalam hadis ini digambarkan ala inna diyatal khata shibhil amdi maka nabi sauti wal asa mi'atun minal ibili arba'una fi butuniha auladuha. Ketahuilah bahwa diat pembunuhan yang mirip disengaja, yaitu yang dilakukan dengan cambuk atau dengan tongkat atau seperti yang digambarkan tadi, adalah diatnya adalah 100 ekor unta. Nah, di antara 100 ekor unta ini 40 di antaranya atau 40%-nya itu adalah unta yang sedang hamil. Nah, inilah yang dimaksud dengan sanksi pembunuhan yang pembayaran diatnya itu diat yang berat. Bagaimana dengan diat yang ringan? Pembahasan tentang diat ini juga akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian kewajiban yang lain bagi pembunuh seperti disengaja ini yaitu membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Sama seperti kafaroh orang yang membunuh tersalah atau membunuh tidak disengaja. Oke, sampai sini pembahasan kita dalam perkara dalam materi pembunuhan ini. Insya Allah ini saling berkaitan ya. Kalau sebelumnya kita pernah membahas tentang kafaroh ya, ketika membahas tentang kafaroh di pertemuan sebelumnya, di sini kita membahas tentang kafaroh untuk orang yang membunuh. Nah, apakah kafaroh itu untuk semua jenis pembunuhan? Ternyata tidak. Kafaroh itu hanya berlaku untuk pembunuhan yang, coba kita kembali lagi, untuk pembunuhan yang selain pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang pertama adalah pembunuhan yang disengaja. Nih, nah, pembunuhan yang disengaja dia tidak punya kafaroh, ya. Dia diberi sanksi ada 3 pilihan tadi, ada kisos atau yang kedua ketika keluarga dari korban itu memaafkan maka dia harus membayar diat. Tapi kalau misalnya keluarga korban pun memaafkan tanpa diat, maka ini termasuk salah satu bentuk sedekah dari keluarga korban dan memaafkan. Nah, inilah yang lebih baik. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ini lebih baik. Akan tetapi jika keluarga korban memilih satu atau dua, maka itu sah-sah saja. Karena itu yang berlaku, itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian pembunuhan yang tidak disengaja atau pembunuhan tersalah dan pembunuhan seperti disengaja, masing-masing ada kafarohnya. Kafarohnya sama, yaitu membebaskan budak muslim atau kalau misalnya tidak sanggup, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Akan tetapi perbedaannya, pembunuhan tidak sengaja atau tersalah ada diatnya. Pembunuh wajib membayar diat, hanya saja diatnya ringan. Kalau yang disengaja, seperti disengaja, dia membayar diat, tapi diatnya adalah diat yang berat. Kenapa dikatakan berat? Karena dia harus membayar 100 onta, dan 40 diantaranya itu statusnya harus hamil. Nah, pembahasan tentang diat ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.